Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Sampai akhirnya jadi sejauh ini kita sudah menemukan sedikitnya ada 9 kebohongan yang dilakukan J.A. Lifestyle. Nah, salah satunya adalah legalitas ya, karena mereka ternyata bukan sebagai perusahaan advertising, tapi mereka mengajukan izin sebagai penjual eceran atau retail. Bahkan di India sendiri pihak berwenang di sana ya, kalau di Indonesia mungkin semacam Satgas Waspada Investasi atau SWI ya, yang menyatakan bahwa J.A. Lifestyle di India itu menerapkan skema Ponzi. Kalau kawan-kawan di Malaysia sendiri juga sudah jauh-jauh hari menyatakan entitas bisnis ini scam begitu. Jadi entitas bisnis ini belum sama sekali membayar membernya. Yang kedua, mereka mengklaim kantornya di One Canada Square ya, padahal kenyataannya tidak pernah tercantum nama J.A. Lifestyle di office direktori One Canada Square ya. Jadi mereka hanya mengklaim berkantor di sana, meskipun kenyataannya juga tidak ada itu kantor. Yang ketiga yaitu terkait website. Jadi website yang dimiliki sendiri itu sangat rentan dengan penyalahgunaan data para member, atau data yang ada di website ini sangat rentan. Itu sudah dijelaskan secara detail oleh Om Ishak Anthony ya. Bahkan di websitenya sendiri itu sangat mudah membuat akun abal-abal atau sering disebut kawan-kawan tuyul ya. Jadi website ini sangat mudah dituyul gitu. Lalu keempat, kebohongan yang dilakukan adalah terkait progres atau perkembangan bisnis ini. Sangat aneh ya ketika mereka mengatakan bahwa progres mereka itu sudah sampai dengan proses upload iklan. Kenyataannya sampai saat ini juga belum ada iklan berbayar yang diupload oleh pihak ketiga. Duduk. Nah begitu, jadi mereka beralasan. Jadi yang keempat adalah terkait progres ya. Jadi mereka selalu mengatakan progres di newsletter, meskipun kenyataannya itu hanya gimmick atau alasan untuk mengulur waktu pembayaran kepada para member gitu. Dan alasan-alasan itu juga tidak masuk akal sama sekali. Sebut saja alasan terbaru yang mereka sebutkan, bahwa mereka gagal mengupload iklan itu karena di Eropa sedang ada liburan musim panas. Itu juga sangat tidak masuk akal ya, ketika iklan gagal deal atau gagal upload karena musim panas. Nah, yang kelima itu terkait skema bisnis. Ini sudah sering dibahas. Skema yang ditawarkan ini sangat tidak masuk akal ketika kita berinvestasi ke sebuah entitas bisnis yang menjanjikan keuntungan 100%, bahkan hingga 1000%. Itu sangat tidak masuk akal sama sekali. Mereka dijanjikan ketika melakukan KYC lalu membeli paket-paket ADV ya, mereka akan dijanjikan sekian euro yang nilainya itu sangat fantastis begitu. Itu sangat tidak masuk akal. Jadi skema bisnis ini tentu tidak logis. Kalau dikatakan logis atau tidak, tentu ini tidak logis begitu. Jadi sudah jelas ya, di sana sudah memenuhi unsur entitas bisnis ini tidak legal dan logis begitu. Lalu kebohongan apa lagi yang sering diklaim oleh mereka? Yang keenam itu adalah terkait produk ya. Jadi mereka mengaku memiliki produk koin JAA atau semacam koin kripto yang nantinya bisa diperdagangkan di dunia cryptocurrency. Ini sangat tidak masuk akal dan saya sampai saat ini sangat tidak percaya sekali ya. Entah kalau para member yang selama ini diberikan motivasi oleh para motivator palsu itu percaya ya silahkan. Tapi ketika kita melihat legalitasnya, skema bisnisnya, ini sangat tidak mungkin
Selain itu mereka juga mengklaim dirinya tidak lama lagi akan melantai ya di bursa efek London. Ini juga sangat tidak masuk akal kalau kita tahu sendiri untuk masuk bursa efek itu sangat tidak mudah ya. Jadi mereka harus memenuhi banyak sekali syarat-syarat yang harus dilalui. Dan sampai sejauh ini kalau kita melihat progres JA Lifestyle itu sangat tidak mungkin menuju ke sana begitu. Jadi klaim-klaim ini ya bisa kita sebut sebagai gimmick untuk meyakinkan para member dan para calon membernya begitu. Selain itu juga mereka mengklaim ya akan mengeluarkan debit card. Iya, ayah. Iya, di sini ya. Sebentar, sebentar ini ayah tak selesaikan dulu. Nanti main. Oke. Sana ngomong. Mereka juga mengklaim atau menjanjikan kepada para membernya akan mengeluarkan debit card ya, sifatnya internasional, jadi semacam Visa atau Mastercard begitu. Ini terkait profil orang-orang di balik JA Lifestyle ya. Jadi JA Lifestyle ini diklaim milik Mr. Alex ya, atau orang kaya lah begitu, yang menyerahkan pengelolaan bisnisnya kepada Satya Narayan alias Arun gitu. Siapa mereka? Tidak jelas. Ketika ditelusuri rekam jejaknya juga tidak jelas apa kapasitas mereka, dan prestasi-prestasinya di dunia digital juga tidak ada rekam jejaknya begitu. Nah, lalu jika kita tarik sampai ke sini, kita soroti leader-leadernya yang selama ini memberikan motivasi-motivasi kepada para member ya, atau sering saya sebut itu juga motivator palsu ya. Nah, seperti Haja Lulu, Dr. Saiful Bahri. Bahkan saya yakin gelar-gelar yang mereka gunakan itu abal-abal. Jadi silakan tunjukkan sertifikat itu untuk meyakinkan kami bahwa Anda itu Haja. Nah, kalau Dr. Saiful Bahri sendiri juga saya sangat tidak yakin dia itu dokter gitu, karena saya sudah mencoba mencari apa prestasi dia di dunia akademik juga tidak menemukan. Tidak ada rekam jejak sama sekali di dunia akademisi ya, padahal dia itu dokter gitu, tidak memiliki rekam jejak sama sekali. Artinya saya menduga itu juga gelar abal-abal ya, yang disematkan untuk meyakinkan para member atau calon-calon member begitu. Nah, itu pun kalau memang si Saiful Bahri ini tidak terima begitu ya, silakan dibuktikan bahwa Anda itu dokter gitu. Namun sampai saat ini saya tidak percaya, itu disclaimer pribadi ya. Nah, yang kedelapan itu terkait klaim-klaim yang sering sekali disampaikan oleh pihak manajemen atau pihak leader gitu. Mereka mengklaim memiliki cabang di 195 negara. Nah, itu juga sampai saat ini tidak mampu mereka buktikan gitu. Jadi mereka hanya mencantumkan 4 negara ya. Salah satunya Indonesia, ada India, Bangladesh, dan Nigeria di sana. Jadi hanya 4 negara ini yang mereka cantumkan gitu. Jadi sangat bohong sekali ketika mereka mengklaim memiliki member di 195 negara. Dan yang paling penting menurut saya, yang ke-9 ini, sampai saat ini mereka telah membohongi para member karena tidak pernah membayar para membernya gitu, atau mereka tidak pernah memberikan apa yang dijanjikan. Nah, ketika member itu menyelesaikan tugasnya menonton iklan, itu tidak pernah dibayar. Itu menurut saya kebohongan paling besar ya, karena mereka mengaku sudah launching di tanggal 30 Juli ya, tetapi sampai sekarang janji itu tidak terrealisasi dengan berbagai alasan ya. Mereka beralasan bahwa launching itu berbeda dengan mulainya dibayar dan sebagainya. Itu bukan alasan ya. Ketika kita diminta untuk menonton iklan atau menyelesaikan tugas, itu sudah semestinya kita dibayar begitu. Karena sangat aneh lagi ketika ada alasan latihan nonton iklan. Nah, ini aneh menurut saya. Ketika nonton iklan saja harus pakai latihan. Nah, iklan trial ya, yang ada itu adalah iklan untuk latihan ditonton. Itu sangat alasan yang sangat tidak masuk akal menurut saya. Tapi herannya masih banyak yang percaya gitu, dan itu pun juga hak Anda ya. Kalau saya berbicara sesuai dengan fakta yang ada. Nah, karena faktanya demikian, jadi yang saya sampaikan demikian gitu. Jadi yang saya sampaikan ini bukan lagi sebuah asumsi pribadi,
tetapi sudah sesuai dengan kenyataan yang ada atau fakta-fakta yang ada. Bahkan saya menyatakan JA Lifestyle itu bohong, itu juga sesuai dengan fakta yang ada gitu. Mungkin kawan-kawan bertanya atau menganggap saya itu orang yang tidak percaya ada bisnis ya. Iya ini tak selesaikan dulu ya nanti. Ya duduk dulu Farsa, duduk dulu Farsa. Nah, jadi apakah saya tidak percaya ada bisnis menonton iklan dibayar ya? Saya percaya ada bisnis memberikan atau ada perusahaan yang mengajak membernya menonton iklan dan dibayar, itu saya percaya. Tapi ketika mereka menjanjikan bayaran yang di luar akal sehat atau tidak logis, itu yang membuat saya tidak percaya gitu. Bisnis menonton iklan dibayar ini sudah ada sejak sekitar tahun 2000-an ya. Kita tahu ada PTC di sana atau pay to click ya. Jadi mereka mengklik iklan dan dibayar, meskipun juga bayarannya sangat receh begitu. Nah, tetapi ada begitu. Kalau ditanya, adakah bisnis menonton iklan itu dibayar? Jawabannya ada. Tapi adakah yang bisnis menonton iklan dibayar itu bisa kaya? Tidak ada. Jawabannya seperti itu. Kita juga harus paham ya, bahwa di dunia advertising atau dunia periklanan itu mengenal pakem ROI ya, atau return of investment gitu. Dan juga di sana ada pakem namanya ROS ya, atau return of ad spend. Saya tidak mau mengulasnya secara detail ya, tapi garis bawahnya dua pakem ini itu digunakan para advertiser untuk mengukur imbal balik dari iklan yang dipasang di salah satu perusahaan advertising begitu. Jadi ketika memasang iklan itu tidak memberikan feedback atau imbal balik positif, tentu para advertiser juga akan mempertimbangkan atau bahkan tidak mungkin akan melakukan pemasangan iklan di sana gitu. Artinya produsen akan memasang iklan di entitas-entitas bisnis yang tentunya kredibel dan terbukti memberikan feedback positif kepada produksinya atau produknya begitu. Jika kita melihat fakta-fakta yang ada ya, buat kawan-kawan lebih baik meninggalkan bisnis ini begitu. Jangan sampai kawan-kawan bergabung, mengajak teman-teman, saudara. Nah, ini resikonya apa? Resikonya ketika kawan-kawan itu mengajak orang-orang terdekat dan nyatanya bisnis ini scam gitu, kan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang terdekat yang bergabung ini menyetorkan uang untuk KYC, untuk membeli paket-paket EDV yang kawan-kawan tentunya janjikan penghasilan, ternyata tidak terbukti. Tentunya orang-orang yang kawan-kawan rekrut itu akan mempertanyakannya atau meminta pertanggungjawabannya kepada kawan-kawan yang merekrut gitu. Kenapa para leader yang saat ini memiliki banyak domain itu terus melakukan perekrutan? Karena coba kalian cek, orang-orang yang direkrut itu bukan orang-orang terdekat. Mereka hanya merekrut melalui media sosial, melalui grup-grup Telegram gitu. Yang dia rekrut juga tidak saling kenal, tidak pernah saling bertemu. Jadi sangat mudah untuk menghilang begitu. Jadi ketika mereka merekrut banyak membernya sudah membayar untuk KYC, untuk beli paket ADV, ternyata tidak berbayar. Nah, para leader ini mudah untuk menghilang gitu. Berbeda halnya ketika kawan-kawan itu merekrut orang-orang terdekat gitu. Nah, ketika kawan-kawan merekrut orang terdekat, bisnis ini scam, tidak terbukti membayar, padahal orang-orang yang kawan-kawan rekrut itu sudah menyetorkan sejumlah uang, tentu kawan-kawan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal ini akan memperburuk hubungan kawan-kawan, karena mungkin beberapa akan menganggap kawan-kawan ini seorang penipu ya, atau kawan-kawan ini terlibat di dalam bisnis scam gitu. Nah, jadi bisnis-bisnis seperti ini lebih baik dihindari.